ngalajengaken pengaosan tafsir surah Al-Jasiyah. Orang yang bertekuk lutut, wa tara kulla ummatin jasiyatin, wa tara kulla ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma, ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inna kunna nastansiru ma kuntum ta'malun. Jadi setiap manusia akan bertekuk lutut di hadapan Allah. Kayak lutut dengkuli, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Pada hari itu Allah menggambarkan semua buku catatan amal akan dijadikan saksi, akan dibalas apa yang telah diperbuat. Ngomong setiap singkun diparingaken kitab ada kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ini kitab catatan Allah, catatan malaikat akan berbicara di hadapan kalian dengan benar. Intinya apa? Inna kunna nastansihu nusabbitu wa nahfadu, nusbitu wa nasbutu wa nahfadu ma kuntum ta'malun. Dikira Ibnu Abbas menafsiri ini, setiap tahun amal kula panjenengan ini akan diganti buku catatan amal. Terus ketika pergantian setiap tahun ini, Allah memerintahkan dengan ayat ini, yantiqu 'alaikum bil haqq, inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Jadi apa yang akan mendapatkan balasan pahala tercatat. Apa yang mendapatkan balasan siksa dia dicatat. Tapi ketika ada amalan yang tidak mengandung dua unsur, siksaan dan pahala, maka dihapus. Jadi boten dicatat, gugur kan. Jadi kursing dinamakan waktu yang terbuang sia-sia. Gak dicatat. Bikin nafsiri Ibnu Abbas menafsiri daripada ayat hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inna kunna nastansihu nusabbitu wa nahfadu. Jadi aku menetapkan dan menjaganya atas apa yang telah kalian perbuat. Jadi ditafsiri gini, sing manfaat, sing akan mendapatkan nilai dicatat. Terus sing boten mendapatkan nilai, tidak mendapatkan siksa, itu dihapus, tidak dicatat. Mungkin turu gak niat, terus turu nih gak 14, wis gak niat 14 bisa. Nah, ini namanya dosa. Jadi semantun orang bertekuk lutut, tidak ada yang mampu berani ngomong di hadapan Allah, termasuk semua nabi, kecuali ini namun Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tara kullu ummatin jasiyah. Bahkan tafsir ini kita sawi menggambarkan saking luar biasa hari itu menakutkan. Sekelas Nabi Ibrahim mawon boten saged. Sekelas Nabi Ibrahim mawon boten saged mengangkat kepalanya. Hanya berkata, apa kata Nabi Ibrahim? La as'alukal yawma illa nafsi. Tidak akan mampu saya memohonkan untuk orang lain kecuali untuk diriku sendiri. Sekelas Nabi Ibrahim. Padahal terkenal Al-Khalil, kekasih. Nopo malih wong karang kloso. Gak kira wani. Niki kelas Al-Khalil. Nabi Ibrahim yang sudah tidak diragukan lagi kecintaannya kepada Allah, nopo mawon dikorbankan. Tapi ketika ada hari umatin jasiyah, setiap umat akan bertekuk lutut di hadapan Allah, tidak akan berani meminta kecuali minta untuk dirinya sendiri. Niki sekelas Nabi Ibrahim. Nopo melengit sekelas
Bahkan di tafsir mereka Nabi Isa. Nabi Isa sudah terkenal dengan Ruhullah yang disucikan oleh Allah. Gesami bahkan tidak mampu dicontohkan dawai Nabi. La as'aluka ila Maryam ibnu Ummi Isa. Bahkan kata Nabi Isa, ketika kullu ummatin jasyah, ketika sudah bertekun di hadapan Allah, nopo dawai Nabi Isa, saya tidak mampu memohonkan ibu yang saya lahirkan. Niki seorang nabi, seorang rasul, saking ngebini dumateng Allah, boten ngomong nopo-nopo, akhirnya sibuk dengan dirinya sendiri. Niki bertekun tapi sekelas nabi. Kapan waktu ini? Guys, ketika dibangkitkan, lamanya berapa? Lihat tafsir ini 10 tahun. Ibnu Katsir 10 tahun, mereka sami 10 tahun. Uang niki menang kok. Ngenteni keputusan apa? Ngrangosi keputusan apa? La as'alu kal yawma illa nafsi, kata Nabi Isa bisa setuju. Kenapa? Karena Allah sangat murka temenan. Hari diratakan sangat murka temenan. Gini ku yang namanya munadaratul jalal, ada munadaratul jamal. Jadi Allah memperlihatkan sifat indahnya, kadang Allah menampakkan sifat kebesarannya, jalal. Jadi kayak ini sifat murka. Jadi murka kayak contohnya Quran panjenengan ngaji surah ya, ngaji kalami Allah ketika masuk surah At-Taubah. Oleh baca bismillah. Kenapa? Karena sifat murkanya Allah dilampiaskan surah At-Taubah. Coba main-main. Ini surah Quran ini pas jasya ini ngancam Quran. Kok wong biasa, wong sekelas Nabi Ibrahim gak mampu mengangkat kepalanya di hadapan Allah, gak mampu memohonkan sebentar Allah, kecuali dirinya sendiri. Saking pedini dumateng Allah ketika itu selama 10 tahun. Kalau kali kelas bulan panjenengan ngaji gak baca iso, diseret temenan di mereka. Niku binti, nah niki gak kira, kayak aman-aman kabeh lah. Meskipun dicontoh dengan adanya musibah Turki, luar biasa kejadian kiamat kecilnya, kayak niku dahsyatnya hanya diberikan gempa 7, pinten luluh lantak. Tapi wis Indonesia langganan biasa kebal ini. Jadi bukan menjadi pelajaran, padahal itu dicontohkan oleh Allah sudah berapa banyak yang aku ceritakan kepada kalian, kata Allah. Tapi sampean gak ngefek, gak ada pengaruhnya. Peringatan ulang-ulang dunia ini adanya gempa, adanya musibah yang korbannya sekali gempa, sekali musibah menelan ribuan. Tapi Quran panjenengan biasa gini, kufar Mekah, dirimu kaum Ad, kaum Samud. Bahkan Nabi ketika Nabi bergerak, Nabi sudah susah. Di zaman Nabi bumi sudah pernah bergerak dengan gempa, Mik bergerak lindu-lindulan. Lindu kelas titik. Nabi sudah susah. Nabi ada dosa apa yang kalian lakukan, kata Nabi. Di zaman Sayyidina Umar terjadi langsung tobat masal. Jadi ini tobat masal. Ketika ada gerak, ini gak ini musibah, gak ini apa korban juga nih gak ini. Mek bumi ini gerak, kan langganan penting bumi gerak. Tapi ketika gempa baru bisa rame ini senis nopo, senis tobat dan suara ini sekedar membantu fisik, api, senis elek api, sekedar membantu fisik sibuk no. Digerakkan membantu fisik, tidak ada gerakan tobat nasional. Tapi di zaman Nabi langsung Nabi menunjuk sahabat, dosa apa yang telah kalian lakukan sehingga bumi ini gerak? Takut sahabat. Dosa apa yang kalian lakukan? Itu di zaman Nabi sudah gerak
Nabi langsung berpesan mengancam dosa. Di zaman Amr bin Nuh, Sayyidina Umar langsung melakukan taubat nasional. Ketika bumi bergerak, saat ini wis kadung sering wis istighosah sampai mari. Tapi gak ada amar ma'ruf nahi munkar di Quran. Amar ma'ruf wis terjadi, napa namanya gencar. Tapi amar nahi munkar sing kurang. Sedangkan Al-Quran itu ada satu paket. Kudu amar ma'ruf nahi munkar. Wa sallallahu iki medeni temenan, ancaman temenan. Wa tarabul lahum matin jasya. Terus dibakarkan, dipanggil, diberikan kitabnya, ditampakkan pada hari tersebut, dibalas sesuai perbuatannya. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastaqsimu ma kuntum ta'malun. Fa ammal ladzina amanu wa amilus sholihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Kemudian orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah, ditafsiri memiliki surga. Rahmatnya Allah adalah surga. Ini sing dinamakan ketika dijalankan yusar, ketika dibangkitkan terus digiring. Jadi mantun dibangkitkan itulah menang 10 tahun. Tafsir ini tafsir itu nih sampai 40 tahun, macam-macam tafsir. Jadi digiringlah niku, dan digiring niku mawon benten-benten malih. Ini 3 kelompok sing digiring niku, ada yang berjalan normal, sing berjalan kaki, enek sing numpak kendaraan, enek sing ngisor, enek sing lampat, enek malih sing berjalan apa namanya? Enek malih sing wajahe sing dijadikan napa? Sing dijadikan kaki. Jadi berjalannya manusia ini sirai wajah sing dijadikan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tanya sahabat-sahabat ketika Nabi menjelaskan ketika digiringnya manusia mantun bertekuk lutut di hadapan Allah ini, digiring nopo? Ya Rasulullah saya ini mampu berjalan sirai sing jadi sikir. Wong Allah itu maha kuasa. Wong sampean di jalan sikir yo iso. Nanti wajahnya, tapi tafsirnya Nabi menjelaskan yang wajahnya yang dijadikan kaki besok adalah orang-orang kafir. Mugi kula panjenengan ndak termasuk rombongan ini. Fadilah Quran, fadilah salat jamaah, fadilah keimanan dan amal-amal soleh kula panjenengan. Ketika digiring sudah dipersiapkan kendaraan-kendaraan khusus. Amin ya rabbal. Jadi disambut bukan menjadi gelandangan, bukan diseret, tapi digiring, dikawal oleh para malaikat. Jadi kalau saya ini enek temergi pejabat ini, diiringi 4 boten saya ini. Niku mik sementara. Oh, dilukas sampean wis pensiun mari selesai. Tapi lek gak bawa iman, lek gak bawa amal soleh, teng dunya dikawal, teng akhirat bisa. Jadi bisa menolong tengah ini enggak nafsu. Paham lek? Enggak keinginan ini besar untuk senang-senang dunia. Kenapa? Karena besok akan ada hari panjang, bulan panjang akan diseret, akan dikawal, akan ditampakkan semua makhluk. Sing jadi, sing nyawa, senis menungso, jin menungso ini semua makhluk akan menyaksikan orang-orang yang terbaik besok di akhirat. Makanya kata ketika ini rombongan kepada masyarakat, rombongan ini sopo, rombongan ini Nabi, tidak butuh. Iki rombongan ini sopo kok miwah. Ternyata dikira semua manusia dikira rombongan ini para Nabi. Ternyata salah. Ternyata bukan. Ternyata setelah ditanya rombongannya orang-orang yang ahli Quran. Jadi bukan hanya diberikan fasilitas, tapi dikawal oleh beribu-ribu malaikat. Itu tengah akhirat. Makanya karnaval, nopo namanya orang berlomba-lomba, lomba masing-masing benjing jadi temenan. Ini enek sing ngaisor, enek sing melaku sikil, enek sing wajah jadi nopo jadi kaki.
enek sing mripate mencicil, enek sing wetenge gedene kaya gunung kan gambaran Nabi. Ketika digiring ke padang mahsyar. Intine nopo? Benjing enek karnaval macam-macam gayae menungso sing diperanno sesuai amal tentunya. Nah ini gak usah maksa melo karnaval tadi. Benjing enek karnaval sing bilang abadi. Saya katakan nih, kok saat ini seneng karnaval dengan menit temenan. Karnaval ini menit temenan. Enek sing model ngesot, enek sing model wetenge gede, enek sing model nopo nang macam-macam karnaval ini. Saat ini dengan tahan aja sampai melo gara-gara melo karnaval terus sholat hilang. Paham begitu? Seandainya terpaksa senang karnaval, ya sumeno tapi sholatnya aja hilang. Cek nopo cek becek gak termasuk karnaval sing temenan ya. Bon, tapi lek ngomong iman nggih boten setelah digiring, mantun ngadeg gak enek sing mampu memberikan syafaat, proses Nabi niku nggih, enek sing 10 tahun niku, enek sing ribuan tahun. Ketika orang menjelaskan sudah digiring orang-orang mukmin diberikan cahaya. Dibalas oleh Allah, dzalika huwal fawzul adzim mubin. Itulah kesuksesan. Kesuksesan yang nyata ketika Tuhan panjenengan membawa keimanan dan amal soleh ketika di dunia surat tersadi di kesempatan saat ini menjadikan Tuhan panjenengan melok rombongan sing karnaval model rombongan. Paham? Mana dek karnaval kan enek model pejabat dinaikno sing benar-benar kan. Gebenteng dan orang-orang yang beriman yang beramal soleh akan dikawal oleh orang malah. Wa ammal ladina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Niki ketika orang-orang kafir menyesal karena wis rombongan karena kale gak karuan iki sirahe dijadikan jadi orang-orang kafir, orang-orang yang mengapa kata Allah, bukankah kalian telah dibacakan ayat-ayatku? Bukankah kalian telah ketika dibacakan ayat-ayatku kata Allah, fastakbartum. Yang pertama, ketika para nabi dan rasul, ulama warasatul anbiya membacakan ayat Quran kepada kalian, ternyata apa sikap kalian? Fastakbartum, sombong. Gak gelem ngrungok berpaling. Siap-siap sing sombong-sombong sing mati. Sing gak leren-leren sampai mati. Dijelas ngomongan nek kagek gak paham, kagek gak paham. Wis gak ro arti Quran, gak ro ngaji, ini pengajar malah guru. Paham? Ditanya apa gak melo? Alah, saya mau doa itu. Hastabbar. Ditanya dia. Bukankah telah dibacakan kepada kalian ayat-ayatku yaitu tafsir Al-Quran? Terus kalian sikapnya apa? Fastakbartum. Engkau menyombongkan diri, gak gelem gitu. Gede hatinya karena sombong. Jadi tingkatan macam-macam tafsir ini. Fastakbartumnya itu karena apa? Mungkin karena gak percaya. Gak percaya Allah dan Rasulnya. Gak yakin yaumil akhirat iki tingkatan sing paling besar. Jadi kusing abadi tengah ini malah sing kedua ragu-ragu. Iki temenan ora tadi. Ragu-ragu. Sing ketiga malas. Sing malas niki besok sing siap-siap nyingker. Sing siap-siap nyingker sing malas. Tiang sing malas gak gelem mireng ngaji Quran. Gak gelem. Makanya sahabat-sahabat Nabi niki setiap ada wahyu turun update lah, saat ini update status lah. Sahabat-sahabat terus update informasi terbaru dari langit, informasi terbaru dari Allah selalu ditunggu oleh sahabat. Makanya setiap pengajian Rasulullah, sahabat-sahabat ini menunggu dan minta kabar sudah datang wahyu lagi. Lek semua langsung mari sholat jamaah gak boleh. Nangis sahabat.
ketika dibacakan ayat-ayat pun senang. Senang ini tandanya orang-orang yang beriman dan hatinya sehat. Hatinya sehat, pendengarannya sing normal, lisane mripate sing dereng minus. Niki lek enek ayat-ayat Quran dibacakan senang. Hatinya nyaman, tidak sombong. Hari ketika dijelaskan, ketika dibaca, sudah dibaca, bukankah sudah dibaca Quran kepada kalian? Tapi kalian justru fastakbar, menyombongkan diri, gak ngeluh. Padahal enggak paham, padahal yang enggak duwe mengaji, enggak melok ngaji. Kecuali pancen pun gak ada rutinan. Kecuali pontian pun ngatos rutinan. Kang Bundi tadi wae golek ustaz. Golek kiai sing ahli Quran, golek kiai ulama sing ahli hadis. Lok rutinane Habib Soleh ke Kota Malang. Jadi enggak masalah ya. Pokoke kan panjenengan niki seneng teng Quran kan sinten mawon. Nek boten sempat teng tepe-tepe iki tidak. Wis sing tepe gak melo, sing tidak gak melo, lha niki masuk hitung fastakbartum kau berapa? Menyombongkan diri wis gak paham Quran, malah oleh itu. Dijelasno dijak disuruh untuk mengaji gak. Di Allah fastakbartum. Wa kuntum ayna kata wa kuntum qauman mujrimin, maka engkau termasuk golongan orang-orang yang berbuat dosa. Ditafsiri dosa memiliki kali ulama tafsir ay kafirina ay wal mu'asi wal mudrik, orang yang berbuat dosa. Jadi tergantung tingkatan yang dua. Ini sing kafir, ini sing hanya berbuat maksiat. Enggak ngaji, kewajiban utuman. Menapa paham Quran ditinggal. Kewajiban untuk membaca Quran ditinggal. Mantun-mantun dilanjutkan kalau wa idza qila, ketika dinasihati, diberikan pemahaman kepada orang-orang yang mujrimin, yang berbuat dosa atau yang kafir, apa? Inna wa'dallahi haqqun wassa'atu la raiba fiha. Qultum ma tadri mas-sa'ah nadunnu illa dunna wa ma nahnu bimustaiqinin. Jadi ketika dibacakan ayat Quran dan dijelaskan kepada mereka hari kiamat. Kemarin semalam itu belum ngaji surah Ibrahim ayat 44 ketika menjelaskan tentang hari kiamat ini bukan hanya kiamat besarnya tapi kematian. Kematian. Kenapa? Karena tafsir itu mengatakan ketika sudah datangnya kiamat ini itu merupakan awal penyiksaan bagi orang-orang yang mujrimin. Awal penyiksaan. Jadi orang yang tidak beriman dan beramal soleh ketika datang kiamat, yang kiamat kematian adalah awal penyiksaan dari itu. Tapi ketika teman-teman beriman dan beramal soleh, awal kematian, datangnya hari kematian tersebut adalah awal kenikmatan. Pertanyaan di depan panjenengan ini mengidolakan kematian, mengimpikan, ya Allah kapan kalau dipendek. Saking kangennya terpengen. Nanti kita terus terus. Napa sih pedih kabeh nek tempat. Wong kula mawon betul Quran bukan mesti pedih ada. Iki khawatir iki kami ora amal. Tapi yakin, selama bulan panjenengan niko-niko niate. Yakin ketika duduk, ketika sudah dibimbing, diberikan pertolongan oleh Allah, selalu bulan banyak berada di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Itu sudah menunjukkan 99%. Kalau termasuk golongan fa'amal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum bi rahmatih. Jadi kalau jenengan iki tanda-tandanya 99% sudah berada di rahmati Allah. Dzalika huwal fawzul mubin. Jadi hakun ketika ditanyakan kiamat dan kematian hari saat kiamat itu datang. Ternyata tafsir kiamat itu bukan hanya ente dunia, tapi ente individu. Ketika mati namanya selesai. Mati, makanya ditafsir itulah awal daripada balasan tergantung amal. Amal api berarti ini pulang panjenengan sudah mulia.
Makanya sahabat-sahabat ketika ditanya, ketika diajak untuk berjihad, untuk mengorbankan nyawanya, maka dikorbankan. Kenapa? Karena Allah akan membeli jiwa dan harta bulan panjenengan. Tambah banyak pengorbanannya, maka tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Tambah bulan panjenengan wedi membeli kepada Allah jiwa dan raganya, maka pengorbanannya kita tambah kecil pula derajatnya kelak di sisi Allah. Lebih biasa-biasa ini sotoran. Lek bulan Nabi meningkat di berjalan. Lek bulan tambah ingkar kayak orang siap-siap diberangkat ke akhir. Tergantung bulan berani membuat berkorban di jalan Allah. Tapi rata-rata berkorbannya kan demi dunia kafir. Rata-rata berkorbannya demi dunia. Waduh, uang lek disuruh nopo namin untuk mencari kenikmatan dunia nopo sehingga dikorban di bawah. Di kuluran panjenengan lah. Terus betul. Isuk sore harta pikiran entek untuk meraih nopo, untuk meraih kenyamanan di dunia. Ayo nak sekolah sekapi. Ayo kursus, ayo semangat kerja, ayo semangat. Kenapa? Cek nyaman olehmu. Tapi kayak digudai suku tami dijatuh. Terus ngantuk titik, nopo namanya greges titik, hilang jam subuh, itu tidak jam subuh, greges. Pada jam itu langsung budal kerjaan ini. Terus mana? Dan ini kurang pastikan membeli akhirat kepada Allah biasa-biasa. Tapi untuk meraih kenyamanan dunia kurang pastikan ente-entean menang. Loro-loro yang boleh nggak kerja agak makan. Dan ini prinsipnya namanya ketakutan. Urip tengah lambung membiasakan sifat menanggapi kehidupan akhir, padahal ancamannya luar biasa. Dan mereka diancam dengan bertekuk lutut. Pun janjinya Allah nyata pasti terjadi. Apa kata mereka? Dan tidak ada keraguan lagi bahwa kematian dan hancurnya dunia itu pasti. Tapi nopo responnya orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Kultum nadri masa. Ternyata kami tidak mengenal. Kami tidak mengenal tentang adanya kiamat. Jadi kiamat tidak ada. Nadunu illa dhanna, hanya menduga-duga. Jadi tidak ada keyakinan. Lek dunia ini akan punah, tidak ada keyakinan. Jadi wong sing makan di wong sing aras-aras ibadah itu kalau enggak duwe keyakinan adanya hari akhir. Kiamat itu enggak mungkin. Ya dunia itu berjalan kayak itu. Dunia berjalan ya mati oleh mari enggak ini habis. Cuma awal itu mati ya mati ya selesai. Mati selesai. Dan surah Ibrahim ini lebih lemah. Di surah Ibrahim apa kata Allah? Bukankah kalian sudah yakin tidak akan bergeser dari dalam kehidupan dunia ini? Surah 44 di bawah tadi kalau ngaji ini. Kok nyambung di ayat ini? Jadi bukankah engkau telah sudah meyakini dunia itu adalah kehidupan engkau yang terakhir? Maksudnya itu uripnya tentunya yang nikmat secara selesai. Disinggung oleh kenapa? Karena manusia ayat ini menuntut ketika sudah yang nampak hari akhirat dia minta balik. Rabbana akhirna min ajalin qarib. Iku teng surah Ibrahim, tapi lek teng surah Munafik yang boten riyo laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Niku lek jadi penyesalan digambarkan ketika sudah nampak kematian dan hari kiamat. Tapi si paling nyata kan mati ini. Sinten si paling ingkar mati. Kata ingkar kenyataan mati kan. Terus cuma ketika dah mendapatkan hidayah, orang tersebut meragukan adanya yaumul hisab, siksa alam barzakh. Ada santai itu. Enggak sulit. Napa namanya wong sing gak meyakini kayak ngono kan biasa, enggak jamaah, enggak ngaji, enggak kenal Quran, dianggap biasa. Kenapa? Gini karena enggak yakin. Terus karena hari kiamat itu hanya kira-kira aja. Namanya kira-kira ya kata enggak terjadi. Namanya kira-kira. Wa mana lebih mustahil. Kami tidak punya keyakinan sama sekali. Ini
keluhan ini, omongan ini orang-orang yang tidak punya iman atau yang ragu-ragu terhadap kehidupan. Wa mana bimustaqinin. Kami tidak punya keyakinan sama sekali bahwa hari akhirat, yaumil barzah, yaumil mahsyar, surga neraka itu ada. Niki napa namanya omongan ini ngomong kaya. Pun mantu-mantu dijawab kembali kalian. Ini berapa ayat? Wa badalahu sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un. Dan nampak jelas akhirat. Jadi ketika sudah datang kematian dan kiamat itu, nampak jelas akhirat. Apa yang telah dilakukan kejelekannya di dunia akan mendapatkan balasan. Dan ketika di dunia justru meremehkan dan menertawakan Quran. Rasulnya ditertawakan, Qurannya nggak dipercaya, tidak dijadikan imam, ulamanya orang yang ahli agama tidak dijadikan pedoman teman untuk mendapatkan hidayah. Justru larinya kepada orang-orang yang ahli pakar dalam dunia. Tidak nyaman Pak kumpul ustaz, tidak nyaman kulan panjenengan nyawang wong sing nerang tafsir, boten nyaman kulan panjenengan wong sing ahli Quran, gak nyaman. Kanten misawan dunia ini wong sing ngajar TPI, ngajar Iqra, miwan nuwun. Maka tidak ada minat dengan panjale anak jadi guru TPI. Cek sing minat nopo? Jadi guru bahasa Inggris, iso matematika, larang mana? Gak nyaman. Kenapa kata Allah nanti? Ketika nampak hari akhirat amal kejelekannya, wahako dihimakan dan dia sudah diliputi bermacam-macam balasan akibat meremehkan Tuhan, akibat meremehkan orang-orang yang ahli Tuhan. Adabnya sudah ditampakkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak nyaman terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ayo wong pinter manajemen tapi nggak ahli akhirat. Ini perbandingan itu. Wong pinter ilmu dunia tapi nggak pinter Quran, tapi nggak pinter ibadah. Terus enek wong pinter Quran, pinter ibadah, api tapi nggak pinter dunia. Roto-roto nafsu di bulan panjenengan lebih senang terhadap tiang sing ahli dunia. Terus coba jenengan lihat guru TPQ, ustaz sing nerangno kaya ngoten biasa. Tapi lek duwe perusahaan duniane mau malah dikei fasilitas, menghamba-hambakan tenan. Niki lah akibat engkau meremehkan dan menertawakan gak nampak. Bahkan itu hadisnya itu jangan sampai orang panjenengan meremehkan orang yang dimuliakan Allah dan memuliakan orang yang dihinakan Allah. Sakit rame ya. Ini masyhur hadis ini. Memuliakan orang yang dihinakan Allah dan meremehkan orang yang dimuliakan Allah. Makanya zaman saat ini orang di Malaysia yang sampai saat ini kan banget. Orang yang dimuliakan Allah dihinakan di orang-orang yang cinta dunia, sedangkan orang yang dihinakan oleh Allah diagung-agungkan oleh orang yang cinta dunia. Sedangkan yang dimuliakan diremeh. Dan ini ada bi Allah apa bi makan bi yasta. Ila yauma ada bi Allah apa diucapkan kepada mereka. Ini wawu. Wakil al-yawma kama nasikum nangsakum. Wakil al-yawma nangsakum kama nasikum liku ayyumikum hadza. Seperti itulah kau meninggalkan, memasukkan kalian ke dalam neraka sebab kau meninggalkan ketika di dunia. Jadi gak gelem ngamal. Pada hari ini kata Allah, engkau aku tinggal kata. Maksudnya dilepaskan roh, aku tinggal. Kenapa? Seperti engkau meninggalkan Quran ketika di dunia. Nah ini ketika gantung amal itu. Kulan panjenengan temenan Allah lebih baik balasannya. Nek kulan panjenengan biasa-biasa ke Allah biasa-biasa. Ini ku macam-macam amal. Tapi mugi-mugi kulan panjenengan sampai berjalan sirai ini so. Sirai sing dijadikan kan? Seperti engkau di dunia bersikap baik. Terus matur-matur bahwa
Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin, dan tempat kalian adalah neraka dan tidak ada orang yang mampu menolong. Lekun keimanan hilang, terus maksiat kata, maka tidak ada yang mampu menolong. Dalikum bi annakum innakum ittakhadtum bi ayatillahi huzwa. Seperti itulah sebab engkau menjadikan ayat-ayat Allah bahan guyonan, gak yakin Quran panjenengan dijadikan dianggap lebih hina. Quran itu saya lebih apik. Lagu-lagu dengan tinggal orang-orang modern. Lek lagu ini pengarang bahasa Inggris hafal. Niku lek pas ningali TV jenengan anak-anaknya orang yang glamor dunianya. Oh ditanya lagu ini sinten mawon pengarang lagu Eropa dan Amerika. Hafal. Tapi lek ngaji Quran, ya sih enggak fasih, tapi enggak fasih, biasa. Nah, kenapa kata Allah mereka? Ini sebab kalian menganggap ayat-ayat Allah itu dianggap tidak menguntungkan. Huzwan ini enggak menguntungkan. Mak sekedar tuli ayat bahan ledekan. Enggak serius. Kenapa? Wa waratumul hayatud dunya. Kenapa? Karena engkau bersifat seperti itu terhadap Tuhan, karena engkau tertipu dengan keindahan dunia, terlena. Wa waratumul hayatud dunya. Jangan tinggal itu ayat 34. Nah, 35. Wa waratumul hayat. Kenapa engkau bersikap semacam itu terhadap Quran? Quran itu dianggap sebagai tulisan, tertawaan, remeh Quran itu enggak menjadi prioritas. Kenapa? Wa waratum, karena engkau terlena dengan kehidupan dunia. Saya lebih hebat Quran panjang iso nyanyi pakai bahasa Inggris, iso bahas masalah desain teknologi. Kenapa? Karena itu lebih menjamin dunia. Ketimbang Quran panjenengan yakin kok. Lek Quran panjenengan pastilah orang-orang Yaman itu. Lek yakin terhadap dunia itu pancen tempat kesenangan. Orang-orang Yaman dan Timur Tengah, terutama di Yaman itu peradaban Islam luar biasa. Yok mau Balqis dan Nabi Sulaiman sih, kerajaan terbesar memiliki indahnya luar biasa. Tapi kenapa orang-orang Yaman tidak mengikuti jejaknya? Karena tahu dunia itu pasti sih. Wis pengalaman biyen, makanya Yaman itu negeri terkenal, negeri 1000 wali, tapi bandara nih Pak lebih api Argosari. Lebih api Argosari, bandara internasional. Kenapa Yaman tidak bersolek? Karena tahu dunia itu gak ini kapan-kapan. Mana yang sudah aman Quran hadis, mana yang hasil tertiku orang yang hafid 100.000 hadis. Ulama-ulama besar itu. Saudi kan nembe mau bersolek. Nah kau saat ini bandara ini yang pancet. Kenapa? Karena mereka sudah sejarah membuktikan dunia itu ngomong sih nggak pakai kenal akhirat itu. Waduh, nek bandara ini mewah, kantor ini megah, waduh hebat. Padahal itulah sekitar Mina. Kenapa? Wawaraku. Ketika bulan panjang menggebu-gebu dunianya, pasti akhiratnya terbengkalai. Dan sahabat, ketika dunia menjadi prioritas, pasti akhiratnya terbengkalai. Wawarakumul hayatud dunya. Hancurlah Eropa, orang-orang Mesir. Setuju, Eropa ini karena kau hancur ketika dunianya lebih maju. Fal yauma la yahujuna minha wa lahum yustaqabun. Dan pada hari ini kau tidak mampu keluar. Jadi harus merasakan akibat perbuatan di dunia. Harus merasakannya dan tidak ada orang yang mampu memberikan pertolongan. Tobat itu tidak manfaat. Maka di dunia itu adalah manfaat itu tobat. Bulan panjang satu soni tapi lesek tobat mumpung diberi kesempatan, itulah yang paling bermanfaat. Jangan sien medan mulai piye ngaji gak iso tapi lek semangat akhirnya sudah wis tuwe sepuh Quran gak iso sing penting bertobat. Sing manfaat walaupun mustaqab. Tapi lek sampai akhirat hasil temenan kata. Falillahil hamdu rabbus samawati wal ardi rabbil alamin. Hanya milik Allah lah pujian
yang menciptakan tujuh langit dan bumi dan alamnya, apa Tuhannya alam semesta. Walau kibriya'u fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan milik Allah lah kebesaran. Ini diperingatkan ayat terakhir di surah Al-Jasiyah. Milik Allah lah kebesaran. Pun engkau sekali-kali melakukannya sebagai manusia mengambil sifat sombongnya Allah. Ini ku akhir bisa mengebut ditafsiri. Orang yang memiliki kesombongan meskipun sebesar biji sawi, sebesar partikel yang ada di hati, jangan mengharapkan surga. Anu kan? Terkenal lagi. Kenapa? Walil walahu kibriya'u fis samawati wal ardh. Yang pantas menyombongkan diri di langit dan bumi adalah Allah. Hanya Allah yang memiliki kesombongan. Urulan panjenengan mek nembe bangun rumah tingkat sekedar tek-tek. Nah, mek hanya sekedar punya jabatan langsung mek duwe mobil, mek duwe tanah ombo langsung Ono male dadi ustaz sombong eta karo Kula ngajar tafsir sombong. Walahu asma. Walahu kibriya'u fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jangan main-main untuk sifat sombong. Pun ngantos. Ma'al mugi-mugi bulan panjenengan fadilah Nasul Al-Jasiyah menghilangkan kesombongan, menghilangkan kebanggaan dunia dalam diri bulan panjenengan, karena kesombongan itu yang mengantarkan penghinaan, kerendahan di sisi Allah. Ya Allah.